Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga tetap sehat ya. Di tempat kita ini sudah mulai ada peningkatan virus corona ya. Penyebaran virus corona itu mulai banyak. Rumah sakit juga mulai kembali penuh. Kemarin itu saya dengar beritanya. Jadi harap hati-hati, jaga imun, kemudian banyak makan buah begitu ya anak. Kemudian jangan terlalu banyak bergadang. Hari ini kita akan belajar melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu masih bersah tentang hidrokarbon ya. Sebelumnya mungkin saya akan mengabsen sebentar yang mana-mana sudah bergabung di dalam Google Meet ini. Oke, saya lihat ini ada Awan, kemudian Chandra, lalu Ima tolong mic-nya, kemudian Liatur Rahmah ada, kemudian Marita, Nisa Yulida, kemudian Rika Setiawati ya, kemudian Emri Jali, kemudian Tina, lalu Willy Wadah ya. Ada yang beberapa mungkin yang belum bergabung, mungkin ada kesibukan. Nggak apa-apa, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran yang ada pada hari ini itu ada nilai berkahnya dan bisa kita tidak ya. Kemudian saya akan menunjuk ke satu orang untuk memimpin doa seperti biasa. Itu Chandra dulu lah. Chandra, silakan kamu pimpin doa teman-temannya untuk memulai pembelajaran hari ini. Silakan Chandra. Sebelum kita memulai pembelajaran, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Chandra sudah memimpin doanya. Mungkin kita bisa mulai. Ima, tolong mic-nya Ima. Sudah. Ya, mic-nya di off-kan. Itu masih on Ima. Ya. Oke, terima kasih Ima. Kita akan mulai pembelajaran hari ini masih kisah tentang hidrokarbon. Ini akan saya share sebuah PowerPoint yang ada, tolong disimak PowerPoint yang saya berikan ya.
Sudah terlihat anak-anak? Ya, saya lihat ini sudah masuk, sudah terlihat. Ini yang akan kita pelajari yang kedua tentang hidrokarbon, tapi lebih kepada alkenanya. Ya, saya akan tanya. Nah, ini ada beberapa produk yang ada di kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi tolong diperhatikan ini produknya. Nah, lihat. Ini pernah ngelihat yang bagian yang saya tunjuk. Ini pakai mouse. Ini ya. Apakah pernah melihat itu yang digunakan di produk? Ada yang pernah melihat? Itu biasanya kita buat tempat makanan, ya. Nah, kemudian yang ini ya, gambar yang kedua, ini mungkin gambarnya macam-macam ya, tapi salah satu ada produk di sana. Kemudian yang ini mungkin pasti tahu. Ini sering kamu gunakan pada saat kamu berkemah. Ya. Kemudian yang keempat, ini juga yang ada di rumah. Ini yang sering juga digunakan oleh mama atau yang sering bekerja di dapur, ya. Kita lihat. Kemudian produk yang pertama itu dinamakan dengan styrofoam, ya, styrofoam. Kemudian yang kedua, itu kantung plastik. Kemudian yang ketiga, ini tali pramuka. Kemudian yang keempat, itu panci anti lengket. Kegunaan dari plastik biasanya apa ya, anak-anak? Kegunaan dari plastik itu. Ada yang tahu? Biasanya kan kita sering berhadapan dengan yang namanya plastik. Tiap hari itu pasti ketemu yang namanya plastik. Nah, ini ada kantung plastik atau disebut dengan kalau di tempat kita itu kresek. Ya. Apa yuk kegunaannya? Yang tahu? Biasanya kan itu kalau dilihat di sini di gambarnya itu buat menampung atau membungkus benda yang lain, gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini tali pramuka, ini yang suka pramuka. Biasanya digunakan untuk apa? Kalau tali pramuka, boleh dijawab anak-anak, nggak apa-apa. Mic-nya bisa dibuka. Untuk mengikat. Mengikat apa, Chandra? Biasanya ini kan kamu yang apa namanya ini anak-anak suka pramuka, ya. Jadi biasanya digunakan satu yang namanya tali pramuka. Orang-orang yang pramuka pasti tahu. Yang tahu? Ih, mana suaranya anak-anak? Ya. Untuk bikin tanduan. Ya, bisa bikin untuk tandu ya.
tandu buat yang di apa namanya, di tongkat pramuka itu disusun, kemudian talinya dari tali pramuka. Kemudian yang ini panci anti lengket. Panci anti lengket biasanya digunakan untuk apa ya? Goreng ikan. Ya. Apa? Apa Awan? Memasak. Iya, ini memasak ya. Jadi itu kegunaannya. Kemudian yang kita lihat dari 4 contoh ini kan ada satu senyawa yang apa namanya, ada di dalamnya semua ya, ada produk yang dikandungnya semua. Ada yang tahu apa senyawa itu? Nah, senyawa itu yang dinamakan dengan alkena ya. Senyawa itu yang dinamakan dengan alkena. Jadi kita belajar hari ini satu topik yang disebut dengan alkena. Jadi kan yang di depan tadi, ketika kita belajar di depan tadi itu, alkena itu termasuk ke dalam kategori hidrokarbon ya. Lalu apa yang nanti kamu akan pelajari di hidrokarbon alkena ini? Kita lihat tujuan pembelajaran. Nanti yang akan kamu pelajari pada hidrokarbon alkena itu adalah strukturnya ya. Ini strukturnya yang akan kamu pelajari. Jadi strukturnya, kemudian nanti kamu bisa memberi nama ya. Jadi bisa nanti memberi nama alkenanya itu kayak gini, nanti diberi nama. Kemudian yang ketiga itu nanti tentang isomer senyawa alkena ya, isomer senyawa alkena. Kemudian terakhir nanti setelah 3 macam itu kamu mempresentasikan tuh ya, yang akan kamu lakukan pada hari ini. Kegiatan hari ini itu 4 kegiatan, yaitu terakhirnya adalah mempresentasikan. Nah, kita lihat alkena itu dimasuk di mana. Ini mungkin agak kecil ya. Nah, jadi ini penggolongan hidrokarbon itu ada alipatik, kemudian alisiklik, sama aromatik ya. Nah, kemudian yang kita fokuskan ke bagian alipatik, khususnya yang tidak jenuh, dan kita mengarah kepada bagian alkenanya ya. Jadi bagian alkenanya itu seperti apa ya. Nah, pembahasan yang pertama tentang tata nama alkena. Ini tentang tata nama alkena. Jadi alkena itu untuk penamaan ya. Nah, di sini dilihat alkena itu adalah senyawa hidrokarbon alipatik tak jenuh dengan satu ikatan rangkap. Jadi yang dimaksud ikatan rangkap itu yang di sini. Ini ada 2 garis 2 di C-nya, itu disebut dengan ikatan rangkap ya. Kemudian alkena itu bisa memiliki lebih dari 1 ikatan rangkap. Jadi apabila terdapat 2 ikatan rangkap
Ini ada 2 ikatan rangkap disebut dengan alkadena. Ya. Kalaunya 3 ikatan rangkap, ini ada 3 ikatan rangkap disebut dengan alkatriena. Nih ya. Kemudian alkena itu memiliki rumus umum adalah CnH2n. Nih ya, CnH2n. Kemudian kita lihat slide berikutnya. Nah, ini tata nama alkena. Jadi kalau ada jumlah atomnya, kemudian rumus molekulnya namanya apa? Nah, ini tata nama ini mengikuti kaidah tata nama namanya UPAC. Ya, UPAC atau International Union and Pure Applied Chemistry. Itu namanya UPAC. Nah, alkena itu ada akhirannya. Ya. Jadi ini alkena itu memiliki untuk memberi nama selalu diakhiri akhiran dengan ena. Ya, berdasarkan jumlah atom karbon yang menyusunnya. Bisa contoh, ada 2 atom karbon. Maka C-nya ini ada 2, lalu H-nya ada 4. Maka diberi dengan nama etena. Kemudian 3, kalau 3 atom karbonnya, maka rumus molekulnya C3H6. Karena kan sesuai dengan rumus umum tadi, CnH2n. Jadi H-nya itu 2 kali lipat daripada C-nya. Ya. Jadi kalau 3 itu dinamakan dengan propena. Kalau 4 itu dinamakan dengan butina. Ya. Kalau 5 itu namanya pentena. Kalau 6 itu dinamakan dengan heksena. Ya. Kalau 7 itu dinamakan dengan heptena. Kalau 8 itu oktena. 9 itu nonena. Kemudian kalau 10 itu dekena. Nah, ini semuanya dinamakan dengan direct homolog. Ya. Jadi direct homolog alkena itu dimulai dari atom C nomor 2 atau jumlah atom C-nya 2. Kalaunya alkana itu mulainya C-nya 1. Jadi karena ini ikatan rangkap, jadi C-nya tidak bisa 1. Ya. Jadi harus 2. Nah, kita lihat cara penamaan. Contoh. Ini ya. Jadi untuk menamakan alkena itu kita menentukan dulu rantai terpanjang sebagai rantai induk. Jadi ini yang dikasih tanda warna kuning, ini disebut dengan rantai terpanjang. Jadi rantai induk namanya ya. Jadi ini ada CH3, kemudian C, kemudian ikatan rangkap CH, kemudian CH3. Lalu ada cabangnya ini CH3. Kemudian nah ini setelah kita menentukan rantai induk, kita memberi nomor. Ini ada nomor 1, ada nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya. Ini kebetulan kiri dan kanan itu sama C-nya. Posisi C-nya sama. Jadi boleh nomor 1-nya di sini ataupun di sini juga boleh. Ya.
Kemudian yang berikutnya, nah ini kalau terdapat pada ada cabang, maka itu dia ada namanya, ya. Jadi kalau satu itu dinamakan dengan metil, C-nya 1. Nanti kalau 2 itu etil. Jadi yang di sini ini kan tulisannya etena. Jadi kalau cabang itu enaknya diganti il, ya, enaknya diganti dengan il. Jadi kalaunya di sini etena, nanti kalau cabangnya C-nya ada 2 berarti etil, ya. Itu jadi mengikuti di sini. Cuman ini karena alkenanya itu mulai dari nomor atomnya 2, jumlah atomnya 2 itu, jadi C yang 1 tidak disertakan. Makanya kalau yang C1 disebut dengan metil, ya. Nah, ini kembali ke sini. Kemudian posisinya itu di nomor 2. Jadi 2 metil, ya. Kemudian yang berikutnya, nah di sini setelah kita urutkan, jadi urutan penamaan itu mulai dari nomor cabang, kemudian nama cabang, lalu nomor ikatan rangkap, kemudian nama ikatan nama rantai induk, ya. Pertama kita melihat dulu rantai induknya. Rantai induknya ini karena ikatan rangkapnya ini di nomor 2, maka 2. Lalu C-nya ini ada 4, itu dinamakan dengan butena. Jadi rantai induknya itu namanya 2 butena. Sedangkan ikat rantai cabangnya itu berada di posisi nomor 2. Sedangkan cabangnya dinamakan dengan metil. Jadi 2 metil. Nah, ini cabangnya 2 metil. Lalu nama senyawanya digabung. Nama cabang dulu, baru nama rantai utama. Jadi 2 metil, 2 butena. Nih ya. Kemudian nah ini kalau ada 2 ikatan rangkap tadi, ya. Ini ada 2 ikatan rangkap, misalnya di posisi antara 1 dan 2 ikatan rangkap, kemudian 3 dan 4 juga ikatan rangkap. Nah, ini karena 2 itu dia bukan butena tapi buta dena. Nah, ini posisinya nomor 1-nya. Jadi nomor 1 ini yang ikatan rangkap. Kemudian nomor 3, makanya dinamakan dengan senyawa 1,3 buta dena. Nah, kemudian jika kita memiliki cabang yang lebih banyak, ini cabangnya lebih banyak, maka kita akan memberi nama cabang itu dengan awalan. Misalnya 2 itu bisa dengan di, kemudian 3 tri, 4 tetra, 5 penta, dan seterusnya, ya. Kemudian cabang-cabang itu ditulis berdasarkan urutan abjad. Jadi kalau misalnya cabangnya itu 3, maka awalannya awalannya tri. Kalau cabangnya 2 itu di, kemudian tetra, ya. Kemudian penta. Itu jadi awalannya seperti itu. Jadi sesuai abjad. Jadi kita melihat
di depannya ini abjadnya. Nanti dilihat saja. Ini ada contohnya. Nah, contohnya ini. Jadi ini kan ada dua heksena. Ya, ada dua heksena. Kemudian dikasih apa namanya? Contoh lain. Ini juga heksena. Tapi ada cabangnya. Ini ada cabang yang 2 atom C, ada yang 1 atom C. Kalau 1 atom C itu cabangnya disebut dengan metil. Tapi kalau 2 atom C itu disebut dengan etil, ya. Maka karena etil dengan metil itu huruf depannya lebih dulu huruf E daripada huruf M, maka itu sesuai abjad, ya. Makanya ditulis dengan sesuai abjad. Jadi etil duluan baru metil, ya. Nah, jadi ini ditulis, ini posisinya ada di nomor 3, etilnya ada di nomor 3, maka ditulis 3 etil, ya. Kemudian metilnya ini ada di nomor 2 dan di nomor 5, ya. Maka 2,5, karena 2 metil, ada 2 metil, maka ditambah awalan di. Jadi 2,5 di metil, kemudian rantai panjangnya ini tadi heksena. Ya, jadi 2 heksena. Jadi seperti itu. Nah, yang berikutnya kita belajar tentang isomer. Sebelum ke sana, ada yang pengen ditanyakan dulu anak-anak? Untuk yang tata nama alkena, ya. Jadi ini tata nama alkena seperti ini. Jadi dia menurut abjad itu untuk penamaan, ya. Nah, kita lihat isomer alkena. Apa yang dinamakan dengan isomer alkena? Ini akan saya tayangkan sebuah video. Jadi kamu bisa nyimak video tentang isomer alkena. Sebentar saya stop screen. So. Sudah terlihat ya anak-anak ya videonya. Sebentar saya play dulu. Hai semua, selamat datang di channel Unacademy, dan untuk kali ini aku akan bahas masih dalam course alkena. Jadi untuk kali ini aku akan bahas lesson tentang isomeri alkena. Nah, jadi isomer itu adalah senyawa yang tersusun dari rumus molekul yang sama, atom-atom yang terikat tersusun secara berbeda. Itu namanya isomer. Nah, kalau dalam alkena itu isomernya ada 5. Jadi dia ada namanya isomer rantai.
isomer posisi, isomer fungsional, dan isomer geometri. Nah, ini akan aku jelasin satu-satu. Jadi, kalau di isomer rantai pada alkena itu dia sama dengan isomer cabang atau isomer rangka. Artinya, dia memiliki rumus molekul yang sama tetapi mempunyai rangka atom C yang berbeda. Jadi, kalau dalam alkena, untuk isomer rantai ini sebenarnya bisa terjadi di semua rantai hidrokarbon. Jadi ini cuma beda cabangnya, posisi cabang C-nya itu ada di mana. Cuma jumlahnya, molekulnya sama. Nah, ini contohnya. Jadi untuk satu heksana itu ada 4 isomer rantai. Ini yang satu heksana, kemudian ini ada satu cabang kedua dan ketiga. Nah, kalau isomer posisi, dia merupakan sama, dia jadi rumus molekul sama, tetapi yang beda adalah letak gugus fungsinya. Contohnya adalah pada alkena. Ini dia beda posisi ikatan rangkapnya. Jadi untuk satu heptena, kemudian ada 2 heptena, dan ada 3 heptena. Kenapa cuma 3? Karena kalau dia di sini, ini sama dengan 3. Jadi hitungannya tetap dari sini, 1, 2, 3 gitu. Jadi dia cuma ada 3 untuk heptena. Ini namanya isomer posisi, karena gugus fungsinya beda. Kemudian ada isomer fungsional. Nah, isomer fungsional ini dia rumus molekulnya sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Jadi kalau di posisi tadi dia gugus fungsinya sama tapi letaknya beda. Kalau ini itu gugus fungsinya berbeda. Nah, contohnya itu terjadi pada alkadiena. Nah, ini. Jadi di sini ini ada butadiena dengan 2 ikatan rangkap. Nah, dia itu berisomer fungsi dengan 1 butuna. Butuna ini adalah salah satu dari jenis alkuna yang mempunyai ikatan rangkap 3. Nah, kalau di sini kan bisa dilihat dia ada gugus fungsinya beda. Di sini ada ikatan rangkap 2, ada sejumlah 2 dan 1 ikatan rangkap 3. Tapi jumlah molekulnya sama, C-nya jumlahnya 4. Hanya ada 6. Ini juga C-nya jumlahnya 4 dan hanya ada 6. Nah, yang terakhir ini yang sering terjadi pada alkena yaitu isomer geometri. Isomer geometri ini berlaku untuk senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, gugus fungsinya sama, posisi gugus fungsinya sama, tetapi dia struktur geometri atau struktur ruangnya berbeda. Contohnya, kalau pada alkena yang paling umum adalah isomer cis dan trans. Nah, ini contohnya. Jadi gini, ini secara umum bentuk cis dan bentuk trans. Kalau bentuknya cis, ini dia gugus dengan MR-nya besar itu dalam satu bidang. Kemudian kalau ini dia berseberangan kalau trans. Nah, ini contohnya kalau ini keterangannya. Jadi kalau garis titik-titik ini dia ke depan, ke belakang. Nah, ini contohnya. Jadi pada butena. Jadi kalau ini kan CH3-nya bersejajar terletak dalam satu bidang. Ini berarti dia bentuknya cis. Kemudian kalau ini kan berseberangan, dia bentuknya trans. Karena ini kan MR-nya lebih besar. Nah, kalau di contoh ini kan sama gugus fungsinya. Nah, kalau kayak gini gimana? Jadi kalau di ini contohnya pada cis 3-metil 2-pentena. Ini kan beda. Kemudian ini juga jadi kita lihatnya dia H sama CH3 MR-nya lebih besar ini.
dan ini dia lebih besar C2H5. Kalau dia yang sama-sama lebih besar ini dia terletak pada satu garis ini, satu bidang ini, itu dia disebut cis. Kalau dia berseberangan, dia disebut trans. Nah, itu tadi tentang isomer dari alkena. Jangan lupa subscribe ya, nanti masih ada lanjutan lagi dari lesson berikutnya tentang course alkena. Dah. Oke, itu yang tentang isomer alkena. Ya. Oke ya, ini tentang isomer alkena. Di pembahasannya lebih lanjut kamu melihat di LKPD. Ya. Kemudian yang berikutnya tentang sifat-sifat alkena, tentang sifat-sifat alkena. Jadi ini akan saya tanyakan video tentang sifat-sifat alkena. Jadi kamu simak sifat-sifat alkena. Mungkin nanti videonya tidak terlalu banyak, tapi kamu akan melihat sifat-sifat daripada alkena.
Oke, sampai situ untuk video tentang sifat-sifat alkena. Ya. Nah, sekarang kita mungkin akan berdiskusi. Ini akan saya tampilkan dulu LKPD yang harus kalian isi. Jadi yang harus kalian isi itu pada bagian jadi nanti kelompok 1 itu model 1 seperti biasa. Jadi yang tinggi. Kemudian kelompok 2 ini nanti yang model kedua. Kemudian yang kelompok 3 itu yang model ketiga. Nanti akan saya share link untuk tiap kelompok sama seperti link yang pertemuan pertama. Nanti setelah itu kalian mengisi di bagian hasil sini. Untuk yang model 1 di bagian pengumpulan data 1. Kemudian yang kedua ini pengumpulan data 2. Kemudian yang ketiga ini untuk yang model ketiga. Setelah itu baru nanti kalian menyimpulkan apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Di sini untuk yang nanti bagian kesimpulan. Sampai sini ada yang tanyakan dulu? Oke, ini kan saya share. Ini karena orangnya nggak banyak, mungkin kelompoknya nanti itu kita bagi saja. Ada orangnya ini 10 orang ya.
nanti bagi kelompok tiga orang satu kelompok. Nah, mungkin ada yang 2 orang satu kelompok. Ini saya perlihatkan yang 1 orang, yang per kelompoknya. Ini sama kemarin, kayak kelompok yang kemarin. Cuman mungkin ada yang tidak masuk. Nanti biar saja. Di kelompok 1 itu masih Nisa, Marita, sama Dodi. Ya, kelompok 1 Nisa, Marita, kelompok 1 itu Lia, Rika, dan Ina. Nanti ya, Ima nanti masuk di kelompok 2, Nisa sama Sarip. Kemudian kelompok 3 itu Marita, kemudian Dodi, sama Willy. Chandra masuk di kelompok 3. Ya, masih. Ini linknya akan saya bagikan di WA. Nah, silakan mulai berdiskusi. Untuk LKPD-nya sudah saya bagikan kelompoknya. Bentar saya persiapkan dulu yang pembagian kelompoknya. Tadi kelompok 1 itu Lia, kemudian Rika sama Pina. Ya. Kemudian kelompok 2 itu Ima, Nisa, sama Marita. Kelompok 2. Kemudian yang kelompok 3, itu Chandra, Willy, Dodi Setiawan, sama sama Rika. Ini silakan bergabung. Sudah. Untuk berdiskusi kurang lebih 10 menit.
Willy mana ini? Willy. Willy belum gabung. Saya Mahrita. Ada apa-apa. Pak Hairul? Pak Hairul? Ya, Bu. Kenapa, Bu? Ini jaringan saya ini yang remote ini udah selesai nggih? Ini masih Masih diskusinya, Bu. diskusi nggih, kurang anu nggih waktunya. Nggih. 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 Nah, suruh diskusi nanti sebentar balik lagi. Ya, nggih, nggih. Ya, mengkoordinir anaknya dulu, Bu. Mungkin bisa pre-memori.
Jadi sudah semua berdiskusi, kita akan mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk yang kelompok 1 silakan membacakan hasilnya. Yang kelompok 1 tadi Lia, kemudian Rika sama Ina. Bacakan saja. Ayo Rika, bacakan, gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabel data struktur dan rumus umum alkena. Struktur alkena CH2 sama dengan CH2. Jumlah atom karbon 2 hidrogen 4. Rumus molekul C2H4. Nama senyawa etena. Struktur alkena CH2 sama dengan CH kurang CH3. Jumlah atom karbon 3 hidrogen 6. Rumus molekul C3H6. Nama senyawa propena. Struktur alkena CH2 sama dengan CH kurang CH2 kurang CH3. Jumlah atom karbon 4 hidrogen 8. Rumus molekul C4H8. Nama senyawa butena. Struktur alkena CH2 sama dengan CH kurang CH2 kurang CH2 kurang CH3. Jumlah atom 6 hidrogen 12. Rumus molekul C6H12. Nama senyawa heksena. Yang itu lagi Nama yang apa namanya, yang di bawah, yang nomor 2 nya. nomor 2. Yang bagian nomor 2. Page dari senyawa berikut. A. CH2 sama dengan CH kurang Langsung namanya saja. Nah. CH3 kurang metil kurang 3 metil, nggak usah dibaca kurangnya. 3 metil di 1 butena. Nah, Yang B-nya CH3 kurang kurang CH3 CH3 2,3 dimetil 2 butena. oke. Cukup, Cak. Kita lanjut yang ke kelompok kedua. Baik. Kelompok 2, silakan dibacakan. Pas waktunya. Yang kelompok 2 mana? Ulun. Ya. Satu, isomer pada alkena ada 5, yaitu isomer rantai, isomer posisi, isomer fungsi, isomer geometri, dan isomer optis. 2, isomer rantai bisa disebut isomer cabang atau isomer rangka, merupakan isomer rantai yang sama, memiliki rumus molekul yang sama, tetapi mempunyai rangka atom C yang berbeda. 3, isomer rangka pada heksena ada 4,
yaitu 1 heksena, 2 metil 1 pentena, 3 metil 1 pentena, dan 4 metil 1 pentena. 4. Isomer posisi merupakan suatu senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi letak gugus fungsi yang berbeda. 5. Isomer posisi ada 3, yaitu 1 heptena, 2 heptena, dan 3 heptena. Yang berikutnya Nisa, yang kelompok 3 lagi. Oke, sudah cukup kelompok 2, kelompok 3 lagi. Yang kelompok 3 itu tadi Marita, kemudian Wawan sama Willy. Ini siapa yang membacakan? Coba, nggak apa-apa Wawan atau Marita. Ada yang bacakan? Wawan ada yang di tempat? Ya, Marita, coba. Dua saja dibacakan, nggak apa-apa. Yang nomor 2 sama nomor 3, satu-satu nggak apa-apa. Coba silakan. Berdasarkan tabel nomor 1, coba tulis sifat fisika alkena. Jawabannya, untuk jumlah atom karbon yang sama, alkena mempunyai titik didih dan titik lembur yang semakin tinggi dari alkana. B. Semakin banyak atom karbon dalam senyawa, maka titik didih dan titik lembur alkena semakin tinggi. C. Untuk rumus kimia yang sama, titik didih dan titik leleh alkena, rantai utama lebih tinggi daripada senyawa alkena yang bercabang. D. Pada suhu kamar, antena, propena, dan potena berwujud gas, sedangkan alkena yang lain berwujud cair. Yang A. Alkena tidak larut dalam air. Hal ini dikarenakan kepekaan cairan alkena lebih kecil dari 1, sehingga ketika bercampur, maka cairan alkena akan berada di atas air. Marita, cukup, kita mungkin sampai di sini pada bagian sudah kita berdiskusi. Sekarang mungkin kita menyimpulkan saja apa-apa yang sudah kamu pelajari hari ini. Tolong salah satu saja membacakan kesimpulan yang telah kamu pelajari. Silakan dibacakan kesimpulannya. Coba si Nisa Lida bisa bacakan kesimpulannya. Ya. Alkena merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh yang mempunyai ikatan rapat 2 antar atom C-nya. Penamaan senyawa alkena mengikuti aturan IUPAC. Alkena mempunyai sifat fisis dan sifat kimia. Alkena memiliki 5 isomer, yaitu isomer rantai, isomer posisi, isomer fungsi, isomer geometri, dan isomer optis. Sudah cukup, Nisa. Nanti kalian latihan di Google Meet. Nanti akan saya share
latihannya, itu linknya ada di Google Meet. Kemudian untuk pelajaran yang akan datang itu kita akan membahas tentang masih hidrokarbon, tapi lebih kepada pembuatan alkenanya dan kegunaan alkenanya. Saya harap nanti teman-teman atau kawan-kawan untuk yang lain, anak-anak yang lain itu bisa lebih bergabung di unit ini agar pembelajaran itu tidak tidak tertunda, ya, istilahnya tidak ada yang terlewatkan karena mungkin ada kesibukan masing-masing. Nah, sebelum kita menyudahi, ini saya mintakan kepada Wawan untuk memimpin doa agar apa yang sudah kita pelajari itu bisa diterima dan punya ilmu yang berkah. Silakan Wawan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Wawan. Mungkin itu saja. Bapak sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.